Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan dengan judul Potensi Media dalam Masyarakat. Klarifikasi jenis media ke dalam karakteristik media lama dan media baru memperlihatkan kekuatan perubahan yang terjadi. Posisi media menjadi penting seiring dengan hadirnya banyak media di tengah masyarakat. Dampak adopsi teknologi digital terjadi tidak saja pada cara manusia berkomunikasi, namun juga telah menuntun kepada cara-cara baru berhubungan secara pribadi, kelompok, dan sosial. Demikian juga dalam konteks keorganisasian seperti urusan bisnis di tempat kerja, aktivitas sosial, partai politik, mengelola negara, dan semua bentuk komunikasi antar pemilik kepentingan. Sejarah dan pengertian Society 5.0. Jepang sebagai negara maju yang dikenal menemukan berbagai teknologi canggih telah memperkenalkan konsep Society 5.0, di mana masyarakat telah berkembang sampai di titik mampu memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kesejahteraannya. Konsep Society 5.0 adalah konsep masyarakat masa depan yang dicita-citakan oleh pemerintah Jepang. Era Society 5.0 atau era masyarakat adalah sebuah era di mana masyarakat hidup di era industri 4.0. Era industri adalah era yang aktivitas masyarakat saling terhubung dengan jaringan internet atau satelit, sehingga muncul paradigma sebuah era hidup manusia yang sangat canggih. Selanjutnya, media digital atau media baru. Media merupakan sarana komunikasi masyarakat yang terletak di antara dua pihak berbagai perantara atau penghubung. Sedangkan MC Luhan bersama Quentin Fiore menyatakan bahwa media setiap zamannya menjadi esensiasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwasanya masyarakat dan media selalu berkaitan dan media menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Sadar atau tidak sadar bahwa media memiliki pengaruh yang berdampak positif maupun negatif dalam pola dan tingkah laku masyarakat. Media massa meliputi media cetak, media elektronik, dan media online. Media cetak terbagi menjadi beberapa macam diantaranya seperti koran, majalah, buku, dan sebagainya. Begitu pula dengan media elektronik terbagi menjadi dua macam diantaranya radio dan televisi. Sedangkan media online meliputi media internet seperti website dan lainnya. Menurut Ashadi Siregar, sebagaimana dikutip oleh Agung Kurniawan, media online dapat diartikan sebagai sebutan umum untuk sebuah bentuk media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia, komputer dan internet. Di dalamnya terdapat portal berita, website, radio online, televisi online, pers online, dan lain sebagainya. Dengan karakteristik masing-masing, sesuai dengan fasilitas yang menggunakan pengguna dan konsumen memanfaatkannya. Timah 2018. Teori media baru memperoleh banyak perhatian untuk ontologi media digital sebagaimana definisi karakteristiknya bahwa ia akan menjadi pengganti historisme paruh kedua media. Beberapa ahli seperti Owen, Negroponte, dan Gilder memandang digitalisasi sebagai basis menuju konvergensi sementara. Lainnya seperti Henry Jenkins 2006 dan Friedrich Hitler 1999 melihat platform digital sebagai basis interoperabilitas antara jenis media diskret dengan kode digital. Selanjutnya, potensi media dalam masyarakat. Provinsi bidang ekonomi Society 5.0 merupakan visi pemerintahan Jepang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya di masa yang akan datang. Kesejahteraan tersebut diraih dengan memanfaatkan teknologi sehingga bisa menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial yang berpusat pada manusia dan mempermudah semua ini kehidupan masyarakat. E-commerce sendiri sudah ada sebelum Society 5.0 yang bertujuan juga untuk memudahkan masyarakat dalam berinteraksi bisnis. Dalam Society 5.0 digambarkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan manusia sangat bergantung kepada teknologi. Teknologi sudah menjadi kebutuhan dasar dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Semua terintegrasi dengan smartphone. Potensi bidang pendidikan.
Situasi yang terjadi di era Society 5.0 dapat ditinjau dari terjadinya perubahan fungsi sosial menuju fungsi teknologi informasi dalam setiap aktivitas kehidupan di berbagai aspek, termasuk pendidikan. Penggunaan media belajar dan pembelajaran berbasis online menjadi salah satu ciri khas yang tampak pada pendidikan era Society 5.0 dan mampu menjaga fungsi pendidikan saat ini. Pendidikan menjadi salah satu fungsi sosial yang berjalan seiring dengan peradaban, termasuk peradaban di era Society 5.0. Inovasi media pembelajaran memudahkan akses pemerolehan bahan pembelajaran baik bagi pendidik maupun peserta didik. Selain itu, akan memudahkan proses pembelajaran dengan semakin tidak terbatasnya ruang dan waktu. Dari sebuah inovasi pembelajaran yang akan membantu pemerataan pendidikan yang ada, potensi dalam kegiatan sehari-hari. Di Society 5.0, sejumlah besar informasi dari sensor di ruang fisik terakumulasi di dunia maya. Di dunia maya, data besar ini dianalisis dengan kecerdasan buatan atau AI, dan hasil analisis diumpankan kembali ke manusia dalam ruang fisik dalam berbagai bentuk. Potensi terjadinya cybercrime. Telah disebutkan sebelumnya bahwa Society 5.0 merupakan konsep dari pembangunan masyarakat yang memiliki fokus atau berpusat pada manusia sebagai penyimbangan antara kemajuan ekonomi dan pemecahan beragam masalah di dalam kehidupan sosial dan cara memadukan dunia maya dan dunia nyata. Tentunya seluruh tubuh kembang teknologi informasi dan komunikasi dunia segala proses berjalan dengan memanfaatkan internet. Selain itu, di era Society 5.0 membuat masyarakat selalu dihadapkan dengan ruang virtual yang terasa seperti ruang fisik. Contohnya, pembelajaran di e-learning. Oleh karenanya, seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dituntut untuk bisa terdigitalisasi. Media massa di era Society 5.0 menjadi tonggak utama dalam maju informasi dan pengetahuan. Namun, media massa juga dapat menjadi sektor penyebaran cybercrime. Aktivitas cybercrime merupakan sebutan lain dari kejahatan dunia maya. Cybercrime merupakan semua aktivitas sifatnya ilegal, dilakukan oleh para kriminalis dan memanfaatkan teknologi terkini berbasis komputerisasi dengan tujuan yang beragam, mulai dari pencurian data, pembobolan rekening, dan lain sebagainya. Dalam kesimpulannya, potensi media dalam masyarakat 5,0 sangat besar dan dapat memberikan dampak yang signifikan. Media memiliki peran kunci dalam menghubungkan individu, membentuk opini, menyebarkan informasi dan pengetahuan, mendorong inovasi, dan mempengaruhi perkembangan teknologi. Namun, ada tantangan dan risiko yang perlu diatasi, seperti penyebaran informasi yang tidak valid, privasi dan keamanan data. Oleh karena itu, penting bagi individu dan masyarakat untuk menggunakan media dengan bijaksana, kritis, dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kelompok 3, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.